warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Wana akan menjelaskan tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945 adalah konflik global terbesar dalam sejarah modern yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia. Perjanjian Versailles pada tahun 1919 mengakhiri Perang Dunia Pertama. Tetapi, meninggalkan rasa ketidakpuasan, terutama di Jerman, perjanjian ini memberikan sanksi kepada Jerman seperti pembayaran perang yang besar, kehilangan wilayah, dan pembatasan militer. Ketidakpuasan ini menjadi kebangkitan Jerman untuk sentimen nasionalisme di ekstrim di Jerman. Nah, selanjutnya itu penyebab Perang Dunia Kedua itu ada dua, yaitu penyebab umum dan penyebab khususnya. Penyebab umum dari Perang Dunia Pertama itu Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia Satu yang dianggap sangat tidak adil oleh Jerman, sehingga Adolf Hitler atau Nazi berkuasa pada tahun 1993 berjanji akan mengembalikan kejayaan Jerman dan memperluas Lebensraum atau ruang hidup dan menolak Perjanjian Versailles. Dan yang poin kedua itu penyebab khusus, yaitu tentang terbunuhnya seorang pangeran dari Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand yang terbunuh bersama istrinya di Sarajevo yang berada di Bosnia pada saat peresmian rumah sakit. Negara yang terlibat pada Perang Dunia Pertama yaitu ada Blok Sekutu dan Blok Poros. Blok Sekutu itu terdiri dari Inggris yang dipimpin oleh Winston Churchill atau Perdana Menteri Inggris, yang dua itu Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin, yang tiga itu adalah Amerika yang dipimpin oleh Franklin Delano Roosevelt, dan Tiongkok atau Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Mereka merupakan blok dari Blok Sekutu yang terlibat pada Perang Dunia Kedua. Dengan Blok Poros terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang, dan beberapa negara Asia seperti Thailand atau negara pendukung lainnya. Selanjutnya, peristiwa utama dalam Perang Dunia Kedua atau waktu utamanya ataupun peristiwa pentingnya yaitu pada tahun 1940, yaitu jatuhan Prancis terhadap Jerman yang diduduki oleh Jerman di Paris. Jerman berhasil menduduki Prancis melalui serangan di Paris atau dengan Blitzkrieg. Nah, selanjutnya pada tahun 1941 Jerman mengadakan operasi Barbarossa, yaitu operasi yang direncanakan oleh Hitler untuk menguasai Uni Soviet pada saat itu dengan alasan Lebensraum atau ruang hidup. Dan selanjutnya itu serangan Jepang ke Pearl Harbor. Serangan Jepang ke Pearl Harbor ini merupakan pemicu Amerika yang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Pearl Harbor ini merupakan suatu pangkalan militer angkatan laut Amerika yang berada di Hawaii. Pada saat itu mereka diserang oleh angkatan udara Jepang sehingga Pearl Harbor pun hancur berantakan. Selanjutnya poin ketiga yaitu tahun 1944, yaitu invasi di Normandia atau D-Day yang terjadi di Polandia. Nah, ini invasi yang dilakukan oleh Jerman pada saat itu yang membuat pasukan Normandia sampai terpojok sampai ke pinggir laut. Nah, selanjutnya akan diselamatkan oleh Inggris. Nah, pada tahun 1945 terjadi penyerahan Jerman, yaitu penyerahan Jerman setelah Sekutu berhasil memasuki Berlin dan berhasil menduduki wilayah dari Hitler. Nah, akhir Perang Dunia Kedua, poin pertama itu penyerahan Jerman pada 8 Mei tahun 1945. Penyerahan Jerman ini dilakukan agar Jerman menyerah pada Sekutu. Nah, selanjutnya itu bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 sampai 9 Agustus. Pada 6-9 Agustus, setelah Jerman menyerah, Jepang belum menyerah pada Perang Dunia Kedua, sehingga akhirnya Sekutu menunjukkan serangannya kepada Jepang pada saat itu. Sehingga pada saat itu Jepang dibombardir oleh Amerika dan sekutunya di dekat laut Jepang, sehingga Jepang kewalahan menghadapi Amerika dan sekutunya. Namun Jepang tidak menyerah, mereka terus melakukan perlawanan. Namun pihak sekutu tidak habis pikir, mereka pun menjatuhkan bom nuklir pertama yaitu di Hiroshima dan Nagasaki dan meluluhlantakkan dua kota besar di Jepang ini, sehingga Jepang pun menyerah atas sekutu. Nah, selanjutnya Jepang menyerah pada 2 September, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu
di atas ini di atas kapal USS Missouri. Pada saat itu Jepang mengirim perwakilannya agar menandatangani perjanjian akhir perang serta mewakili Jerman atas kekalahannya di Eropa. Nah, dampak perang ini yaitu banyak korban jiwa, tercatat hampir 70 sampai 85 juta jiwa menjadi korban jiwa. Selanjutnya itu pembentukan PBB imbas dari Perang Dunia Kedua ini agar tidak terjadi Perang Dunia Kedua, maka dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa agar negara-negara ini bisa bersatu agar tidak terjadi konflik seperti Perang Dunia Kedua. Selanjutnya poin ketiga yaitu Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin ini dilatar belakangi oleh ideologi yang saling berlawanan antara komunis dan kapitalisme, sehingga pada saat Perang Dunia Kedua selesai, dua kubu besar ini saling bersaing di Eropa Timur ataupun Eropa Barat untuk mencari sekutu. Selanjutnya poin keempat yaitu pembagian wilayah Jerman menjadi wilayah Timur dan Barat. Pada saat itu Jerman dibagi wilayah menjadi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jerman Timur dipimpin oleh Uni Soviet, dan Jerman Barat dibagi menjadi wilayah dari Amerika Serikat. Masuk ibu kotanya itu Berlin Timur dan Berlin Barat, sehingga dibangunlah sebuah tembok Berlin di antara dua pemisah kota ini. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari Perang Dunia Kedua adalah konflik terbesar yang melibatkan berbagai negara dan menyebabkan korban jiwa yang berjatuhan, sehingga banyak terjadi peristiwa yang tidak manusiawi, sehingga pada saat itu manusia saling bunuh akibat berebut suatu wilayah. Dan Perang Dunia ini menjadi imbas dari Perang Dunia I yang berkepanjangan, sehingga pada saat itu Jerman merasa dia tidak puas atas perjanjian Versailles yang merugikan Jerman, sehingga Jerman harus bangkit dan melawan perjanjian itu, sehingga terjadilah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ini merupakan perang terbesar pada abad ke-19 yang melibatkan hampir 85 sampai 70 korban jiwa, terutama dari pihak Uni Soviet yang paling banyak menelan korban jiwa. Nah, kesimpulan yang kita ambil, perang tidak menyelesaikan masalah.